Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Safaris Imunologi ya. Kita masih membahas mengenai TNF alpha. Sekarang yang bagian yang keempat, kita bicara mengenai fungsi dari TNF alpha. Ya, nanti pembahasan kita kan kemarin sudah panjang lebar ya. Nanti kita mulai dulu awali dengan ini ya, ringkasan dari fungsi TNF alpha ya. Karena ada macam-macam ini, ada inflamasi, ada tisu degenerasi, apoptosis, nekroptosis ya, dan lain-lain, cell survival, cell proliferation gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dengan apoptosis dan nekroptosis atau ini kematian sel ya. Jadi kalau tumor necrosis factor TNF alpha berikatan dengan reseptornya TNFR1 misalnya, nanti kan bisa memicu pembentukan kompleks 2 ya. Kompleks 2 nanti kan bisa memicu apoptosis ya di sini ya. Jadi RIPK, kalau RIPK-nya dicegah dengan Kispis 8 atau heterodimer Kispis 8 dan FLIP, nanti terjadilah apoptosis. Tapi kalau ini tidak dihambat RIPK-nya, maka arahnya ke sini sehingga muncul nekroptosis ya. Dua-duanya adalah kematian sel ya. Kita lanjutkan. Tapi juga TNF alpha itu juga kadang-kadang malah tidak menimbulkan kematian sel, tetapi karena justru malah survival, jadi selnya bertahan hidup. Jadi kalau ini lewat jalur yang terutama aktivasi dari NF-κB. Jadi misalnya ini ikatan TNF alpha dengan TNF reseptor 2 nanti mengaktifkan NIK kan ya, jalurnya bisa dibuka lagi ketika kita membahas di TNF alpha bagian pertama ya. Nah, nanti kan memicu aktivasi dari IKK atau inhibitory kappa B kinase. Nah, IKK-nya nanti mendegradasi IKB atau inhibitory kappa B ya. Nanti sehingga kalau sudah didegradasi terlepaslah NF-κB ya. Nah, ini nanti yang justru memicu sel itu untuk bertahan hidup ya. Mekanisme banyak sekali ya, nanti kan memicu pembentukan protein-protein yang anti apoptosis ya, jadi menghambat kematian sel gitu. Nah, kita lanjutkan. Selain survival juga bisa menimbulkan proliferasi atau pembelahan diri. Jadi misalnya ini TNF alpha berikatan dengan TNF reseptor 2 nanti kan mengaktifkan TRAF ya. TRAF-nya nanti memicu aktivasi dari phosphoinositol 3 kinase ya. Nanti PI3K-nya mengaktifkan PDK phosphoinositide dependent kinase. PDK-nya mengaktifkan AKT ya. AKT-nya memicu proliferasi. Sedangkan kalau yang di sini TNF alpha berikatan dengan TNF reseptor 1 melalui kompleks 1 nanti mengaktifkan jalur ERK atau extracellular regulated kinase ya. Nah, ERK ini nanti yang akan memicu pembelahan sel atau proliferasi. Nah, kita lanjutkan. Fungsi yang berikutnya adalah homeostasis tulang. Ini yang pertama adalah pembentukan osteoklas ya. Jadi kalau di sini ada TNF alpha berikatan dengan TNF reseptor nanti akan mengaktifkan dua jalur ya, jalur NF-κB dan AP1 sehingga osteoklasnya menjadi aktif ya. Nah, kalau dia aktif nanti mengekspresikan berbagai macam protein ya. Nah, nanti yang bisa memicu terjadinya bone loss atau penggerogotan tulang ya. Nah, sekarang kita masih tentang homeostasis tulang. Kalau tadi kita bicara tentang osteoklas, kalau ini adalah osteoblas. Jadi ada dua paradoks ya, ada dua tolak belakang ya. Yang pertama ini kita cerita dulu bahwa pada osteoblas itu kan ada di permukaan membrannya adalah BME, bone morphogenetic receptor ya. Nah, nanti berikatan dengan BMP. Nah, ini memicu
aktivasi dari SMART ya. SMART-nya nanti mengaktifkan RUNX2 ya. Nah, kalau ada TNF alpha, maka TNF alpha-nya ini nanti mengaktifkan SMOOF ya, Smart Ubiquitin Regulatory Factor 1 dan 2 ya. SMOOF ini nanti menghambat SMART ya. SMART-nya kalau terhambat ini tidak terbentuk ya, sehingga ini bentuknya hijau. Kalau ini tidak terbentuk ya osteoblasnya tidak aktif. Ya, tetapi ini paradok karena apa? Karena TNF alpha kadang-kadang dilaporkan juga justru mengaktifkan osteoblas ya, dengan cara aktivasi NF-kB meningkatkan ekspresi dari RUNX dan osterik. Ya, ini nanti meningkatkan aktivasi dari osteoblas ya. Nah, itu fungsi TNF alpha dalam hal homeostasis tulang ya. Kita lanjutkan fungsi imunometabolisme dari TNF alpha ya. Ini imunometabolisme dari lipid. Ceritanya ini TNF alpha ke kanan dulu ya. Nanti menghambat aktivitas dari menghambat enzim lipoprotein lipase. Ya, sedangkan enzim lipoprotein lipase itu dipakai untuk menghilangkan very low density lipoprotein ya, jadi mengurangi kadar very low density lipoprotein dengan cara mengambil asam lemaknya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, TNF alpha nanti meningkatkan pembentukan asam lemak. Ya, asam lemaknya nanti bisa diubah menjadi trigliserid. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, TNF alpha nanti bisa menghambat aktivasi dari insulin reseptor, tapi juga TNF alpha bisa meningkatkan ini pembentukan JNK ya, yang nanti akhirnya adalah peningkatan siklik adenosin monofosfat. CAMP yang meningkat mengaktifkan protein kinase A. Protein kinasenya A-nya nanti mengaktifkan hormon sensitif lipase. Ya, HSL-nya nanti merubah atau memecah trigliserid menjadi diasilgliserid dan asam lemak. Nah, nanti dipecah lagi menjadi monoasilgliserid dan asam lemak ya. Ini keluar asam lemaknya, masuk ke sini jadi trigliserid ya, digabungkan dengan apa? Hasil dari kegagalan clearance dari VLDL, dari aktivasi pembentukan asam lemak ya, sehingga terjadi hipertrigliseridemia. Jadi TNF alpha bisa memicu terjadinya gangguan metabolisme lemak ya. Kita lanjutkan ya, sekarang imunometabolisme dari glukosa ya. Jadi TNF alpha itu bisa menghambat glukosa transporter 4 ya. Padahal glukosa transporter 4 itu dipakai untuk memasukkan gula dari luar sel ke dalam sel, sehingga nanti kalau ini dihambat fungsi glukosa transporternya, nanti akan meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, TNF alpha nanti juga bisa menghambat insulin reseptor substrat. Ya, kalau ini dihambat ya nanti reseptor insulin ketika berikatan dengan insulin tidak bisa memberikan sinyal intrasel ya. Sehingga fungsi insulin juga akan terhambat, sehingga jadi gula darah juga akan naik. Kenapa? Karena gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel ya. Nah, yang berikutnya nanti TNF alpha itu bisa memicu leptin. Leptinnya nanti menimbulkan proinflamasi ya, bentuk asam lemak. Nah, tapi yang terkait dengan glukosa, nanti aktivasi dari TNF alpha ini bisa mengaktifkan PPR gamma dan adiponektin ya, menghambat ya, bukan mengaktifkan, menghambat. Kalau sudah menghambat, maka ini bisa menyebabkan terjadinya insulin resistensi. Jadi tiga hal tadi bisa memicu terjadinya resistensi insulin ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dengan tidur ya.
Jadi ketika ada aktivasi TNF reseptor 1 oleh TNF alfa, maka terjadi aktivasi dari jalur sinyal intrasel. Ya, salah satunya adalah pelepasan NF-kB. Ya, bisa dilihat lagi bagaimana mekanismenya ketika di video ini ya, di channel ini, di video bab TNF alfa bagian 1 ya. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya adalah aktivasi dari mikroglia dan pelepasan sitokin. Nah, ini memicu inflamasi karena sitokinnya adalah sitokin pro-inflamasi. Nah, di samping itu juga kan meningkatkan tidur. Ya. Nah, sebaliknya kalau tidak ada TNF alfa atau dihambat, ini kebalikan. Jadi TNF alfa berperan dalam fungsi tidur. Ya. Nah, saya kira demikian dulu ya untuk fungsi yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan ya, karena banyak ya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya, agar memudahkan kita untuk mempelajari dan mengembangkannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.